Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan semoga semua urusan dilancarkan. Amin. Bertemu lagi dengan saya Fitra di lagi di channel kesayangan kita semua. Oke, sekarang tanggal 29 hari Minggu. Jadi pada minggu ini belum ada San Mori, jadi kita San Mori sendiri pada minggu ini. Sekarang jam 6 lewat 43. Jadi saat ini kita sedang berada di salah satu minimarket, dan mungkin kita akan riding sendiri. Jadi agenda pada minggu ini itu bukan San Mori, akan tetapi nyoret. Jadi insya Allah nanti sore jika tidak ada halangan kita akan gabung dengan teman-teman San Mori Fun Gorontalo. Jadi hanya Ambiar sendiri yang akan San Mori pada minggu kali ini. Oke, jadi minggu kali ini kita akan San Mori kembali dan sendiri. Jadi teman-teman San Mori Fun Gorontalo itu minggu ini belum bisa mengadakan San Mori karena teman-teman yang lain kebanyakan sibuk. Jadi kita San Mori saja sendiri, tidak apa. Dan rute kita pada pagi hari ini karena kita sendiri, jadi kita sendiri yang menentukan rute kita pada pagi hari ini. Jadi rute kita pada pagi hari ini itu kita dari sini menuju ke Danau Perintis. Setelah itu kita akan melewati kampus 4 UNG. Setelah itu kita akan melewati Center Point. Lalu kita akan ikut Malioboro dan pulang ke kontrakan. Jadi kita hanya memutar saja rute yang dekat-dekat saja karena kita cuma sendiri dan kita nyantai-nyantai saja, tidak perlu terlalu ngegas full. Dan kita akan melihat bagaimana dan seperti apa dan apa saja aktivitas masyarakat sini di pagi hari. Jadi tadi itu ketika opening sudah ada beberapa masyarakat yang jogging. Jadi kita lihat apa saja aktivitas dari masyarakat di sini saat pagi hari dan di hari weekend. Jadi sebelum San Mori tadi saya itu sarapan di salah satu bubur yang ada di Gorontalo. Jadi bubur tadi itu saya dengar-dengar itu sempat viral di TikTok. Jadi lokasi buburnya itu di ujung JDS dekat UNG, di sebelah Pegadaian, di samping pokoknya dia di pertigaan ujung JDS di dekat UNG. Di situ untuk seporsinya itu 10.000 dan ada tambahan sate-sate begitu. Jadi sate-satenya itu dijual terpisah. Untuk satenya itu satunya itu 3.000 dan free teh. Jadi tehnya itu kita bisa ambil sendiri. Dan rasa buburnya itu enak. Tidak salah jika bubur tersebut sampai viral di TikTok. Jadi kita tadi itu setelah sarapan kita mengantar Miss W dan saat ini pulang sekalian San Mori sekalian konten.
Jadi di depan itu adalah Danau Perintis. Jadi sebentar lagi kita akan melihat Danau Perintis, dan kita bisa lihat bersama bahwa sudah banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sini. Antara lain itu seperti jogging, ada yang angkat kursi tadi, dan ada juga yang bersepeda, dan ada juga yang seperti tadi itu berdiri di pinggir jalan menikmati hidup dan tidak tahu apa. Dan di muka sekarang saat ini kita sudah melewati Danau Perintis. Jadi seperti inilah view dari Danau Perintis. Jadi Danau Perintis ini adalah bisa dibuat tempat untuk stop, untuk nongkrong, untuk jika ingin sendiri bisa di situ. Jadi tempatnya itu sejuk, aman, nyaman, dan damai. Jadi seperti inilah kondisinya. Kondisi jalan masih basah karena kemarin itu dari siang. Jadi saya itu kemarin start dari Wonosari rumah, itu pergi ke kota Gorontalo. Startnya itu jam 2-an, jam setengah 2 begitulah. Dan kita pertama itu masih mendung-mendung, kan tetapi di seperempat jalan itu sudah mulai gerimis dan mulai hujan. Setelah hujan kita beberapa kali berteduh, dan sampai isimu pun masih hujan. Jadi di pertigaan jalur puncak itu saya pribadi memilih untuk menerobos karena saya melihat kondisi dan situasi dari hujan yang turun ke bumi itu sangat amat deras dan tidak berhenti, dan kayak hujan awan putih begitu. Jadi hujannya itu akan lama sekali. Jadi saya putuskan untuk menerobos hujan sampai semuanya basah. Jadi karena ada juga di beberapa titik itu hujannya itu sangat amat keras dan tidak bisa diterobos. Jadi kita itu berhenti sejenak dan semuanya sudah basah. Dari sepatu sudah tergenang, sepatu sudah banjir, sepatu sudah banyak airnya, dan dalaman juga sudah basah. Jadi kita di situ kedinginan dan sendiri. Kita kemarin itu riding dari kampung ke kota Gorontalo itu hanya sendiri, tambah hujan, dan lengkap sudah penderitaan. Sampai di kota Gorontalo itu malam. Setelah itu beres-beres, bersih-bersih, dan istirahat. Dan seperti itulah kondisi saya kemarin saat pergi menuju ke kota Gorontalo. Dan saat ini kita sudah berada di dekat kampus 4 UNG. Jadi di sebelah kanan itu ada, entah itu apa, mungkin ada doa begitu, atau syukuran, atau apa, saya tidak tahu. Dan di sebelah kanan ini adalah kampus 4 UNG. Jadi di kampus 4 UNG itu biasa tempat kita stop, tempat kita nongkrong juga bisa, karena tamannya yang masih baru dan terlihat sangat amat indah. Jadi kita biasa itu stop atau tempat spot foto juga di situ biasanya.
Oke, jadi di depan sana itu adalah center point. Jadi center point itu adalah salah satu ikonik dari atau ciri khas dari Kabupaten Bone Bolango. Jadi seperti ini. Ya, jadi ini adalah bundaran dan dikelilingi oleh beberapa taman dan orang-orang yang jualan. Jadi di situ itu jika malam atau sore begitu ramai dengan orang jualan dan orang staf-staf begitu. Dan di situ juga itu salah satu titik rawan dan penjagaan pada saat tahun baru. Jadi pada tahun baru itu ada beberapa titik yang dijaga polisi. Jadi kemungkinan titik-titik tersebut adalah titik-titik rawan untuk kecelakaan atau lain sebagainya. Oke, jadi kita bisa lihat bersama bahwa di muka dua orang bersepeda tadi itu adalah salah satu contoh keserasian berkeluarga. Walaupun bukan satu keluarga, akan tetapi saya melihat seorang ayah yang mendampingi anaknya untuk berolahraga dan menyalurkan hobi, kemungkinan itu sangat amat bagus karena anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan itu hanya di rumah, hanya menatap layar handphone dan hanya bermain dengan HP. Dan ditambah lagi sekarang itu musimnya lato-lato atau nok-nok atau apa, tidak tahu. Kalau di tempat kalian apa itu namanya? Kalau di sini nok-nok atau lato-lato atau neka. Kalau saya pribadi saya tidak tahu bermain itu lato-lato atau nok-nok itu, karena saya saat kecil saat membeli itu lato-lato itu hanya saya buat bermain neka. Jadi neka itu adalah salah satu permainan tradisional. Dia prinsipnya sama seperti bermain kelereng yang putih-putih begitu. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah kita sedikit lagi akan sampai. Jadi saya tutup saja dulu video kita kali ini. Bagi teman-teman yang menyukai channel saya, jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat dan rajin untuk ngupload video. Dan bagi teman-teman yang yang suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, komentar dan masukan, bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya baca dan akan saya respon dan saya pertimbangkan masukan dari teman-teman. Oke, jangan lupa juga tonton video-video saya yang lain karena itu semua saya yang upload, saya yang rekam dan saya yang ngedit. Jadi yuk disupport yuk. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu di skip. Tonton video saya yang ini karena tidak kalah seru, menarik dan menghibur pasti.